Akhi Paragat, boleh saya izin ngomong? Silahkan. Tapi gini Bang Pragat, kok dari tadi aku belum ada bertanya loh sama Kesatria, sama si Melbok juga gitu. Oke, nanti Ini mungkin. apakah ada, nggak gini Bang Pragat, apakah di room ini ada keadilan? Boleh nanya Bang Pragat? Saya belum Oh, jangan dulu Bang, jangan dulu setelah Bang, karena gimana pun Bang Al Ayubi ya saya juga mau bertanya, belum bertanya dari tadi. Bang Al Ayubi dulu bertanya. Boleh Bang Pragat saya bertanya satu? Saya udah ditanya berapa loh dari tadi, biar adil lah gitu ya kan? Begini Bang, maksud saya kan tadi pernyataan pertanyaan itu kita sepakati. Oke, gini aja Bang Pragat. Saya di sini saya bersumpah tidak akan bertanya. Tapi saya apapun pertanyaan mereka, saya punya hak untuk menjawab atau tidak. Silakan. Saya tidak akan bertanya lagi. Ya lanjut. Siapapun mau bertanya silakan. baik. Nah ini kan enak Nggak nih usah kan. panik, Bang Logika nggak usah panik. No, Ini no enak panik. ini. Silakan Akhi bertanya Paragat. aja. Beberapa minggu yang lalu saya menemukan video, sudah saya screenshot nama channelnya, videonya sudah saya download. Videonya Logika ditayangkan di YouTube-nya orang Kristen, yang mana di video itu Logika mengatakan menginjak kitab sucinya umat Kristen atas perintah Bang Zuma. Betul apa tidak? Nggak tahu, saya udah lupa. Oke, cukup. Benarkah Logika ini pernah disuruh atau diperintahkan oleh Bang Zuma menginjak kitab sucinya umat Kristen? Benar apa tidak? Benar atau tidak itu menjadi privasi saya dan saya tidak mau menjawab. Lanjut pertanyaan berikutnya. Apa kau di sini nggak jujur? Sebentar, saudara Erik, Kristen. Bang Erik, sebentar. Gas terus Ya, datang. baik. Pada saat Anda mengatakan Anda disuruh oleh Bang Zuma, Anda tidak mengatakan privasi, dan itu di publik, bisa ditonton banyak orang. Kenapa saat saya bertanya di sini Anda mengatakan privasi dan lain sebagainya? Kenapa? Nah, kalau kita justru berdebat dengan cara menghina, itu bukan debat. Makanya kalau berdebat menurut saya itu yang pertama, ya, kita harus tahu aturan di dalam perdebatan. Berdebat itu harus di forum akademis. Intinya kita punya kapasitas dalam berdebat, ilmu perdebatan juga, ya, dan kita punya aturan dalam perdebatan. Kalau kita berdebat sesuka hati kita, itu bukan debat namanya. Sama kita berkendara Bang, banyak orang bisa mengendarai mobil, contoh sepeda motor, tetapi apakah dia orang yang taat terhadap aturan lalu lintas? Belum tentu. Jadi begitu di dalam perdebatan juga. Kalau kita ingin perdebatan ini menjadi perdebatan yang baik, tentunya kita harus mengikuti aturan. Apa aturannya ya? Ayo kita bahas aturan itu, begitu Bang. Loh, memangnya saya menghujat ketika saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah Lucifer, Yesus mati terkutuk? Kan ada dalilnya, tertulis. Oke. Di mana saya menghujatnya? Jadi begini, adindaku ya, tidak semua apa yang kita katakan itu ataupun itu ada tertulis, itu bisa kita katakan, oh saya kan mengatakan berdasarkan data. Contoh gini, saya pernah ya, ada teman dia sumbing, mohon maaf dia sumbing, ya. Terus saya panggil gini, hei sumbing, kira-kira dia merasa terhina nggak? Merasa diolok-olok nggak? Merasa dihina? Padahal itu fakta loh. Jadi di sini bukan masalah data atau fakta, bukan, tetapi ini masalah etika. Etika di dalam berdialog, berdiskusi ataupun berdebat. Kalau gitu sangat mudah sekali gitu, ya kan? Oh saya kan berdasarkan ini, dan itu pun belum tentu ada datanya. Saya bisa pastikan itu. Nggak semua itu bisa dikatakan itu ada data. Itu terkhusus kepada yang dikatakan Pak PJ ya. Begitu Bang, silakan. Jadi Bang Logika mau jadi lawan, mau jadi menghalangi teman-teman untuk melakukan pemusliman massal dan mendukung pemurtadan massal gitu. Izin. Itu udah terlalu jauh menggiring opininya ya. Soalnya yang gue lihat opini itu bahaya tuh kayaknya. Bukan mengarah ke. Sebenarnya saya bisa menjawab semua itu Bang, tapi yang lain juga kan harus butuh ini juga. Jadi, mungkin ada yang lain. Maaf ya Bang Res, jadi kayak mengangkangi. Maksudku gini, supaya kita tidak terlalu jauh. Kan kita di sini mau mengklarifikasi tindakan dasarnya itu apa.
Nah, itu tadi sudah terjawab. Yang dimana dulu dia penghujat, makanya melakukan itu. Dulu dia penghujat karena apa? Ya karena punya guru penghujat. Kita nggak tahu siapa gurunya ini. Oke, nggak jadi soal. Nah, berikutnya adalah dia telah berubah, makanya dia tidak penghujat lagi. Makanya teman-teman Kristen sudah memaafkan katanya. Kan seperti itu. Bahkan pun dari kejadian hari ini, informasi yang saya dapat itu adalah untuk bentuk pertanggungjawaban bro Tuan Logika ini pergi ke Polda, orang Kristen kok yang mendanai katanya, malah kolektif untuk bentuk pertanggungjawabannya secara hukum. Itu sudah dilakukan. Jadi kenapa ada teman-teman yang malah membangun sentimen publik bahwasanya room ini tidak netral, atau Tuan Logika datang ke sini untuk minta donasi, atau Tuan Logika datang ke sini untuk menghujat, sementara sedari awal room ini tadi digunakan untuk discuss perihal tentang jurnal. Ada tadi jurnal yang entah dari golongan apa lah itu. Jadi kita baik-baik saja di sini gitu loh. Tapi udah jelas Tapi ya. Jadi aku boleh kalau nanya nggak Bang Pragat satu Bang? Izin Bang ya abangku. Iya, jadi gini, aku pribadi pun kan sebenarnya tidak membenarkan apa yang aku lakukan, dan selalu saya katakan di setiap saya minta maaf kepada orang Kristen, sekalipun kalian sudah memaafkan, maka hak kalian kalau ingin melaporkan saya silahkan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini dari Kristen sendiri nggak ada yang mau melaporkan. Itu ya. Jadi udah tunggu Bang PPJ bentar. Bang Logika sedang menuduh bahwa orang muslim-muslim yang marah dengan Bang Logika ini hanya orang-orang yang sedang pura-pura marah. tidak tolong jangan digiring ke sana, soalnya Tuan Logika tidak ada Bang Logika. menyebut Gini Pak, gini Pak. Bentar. Mau tanya Nah, sama Ragat dulu. ini kebetulan ada yang mau naik ini. Ada yang mau gantian dulu nggak? Tony atau Papa nih? Enggak, maksud aku gini loh. Kalau ada yang mau naik misalkan nih ya, andaikan kawan-kawan ada yang ini tidak benar nih gitu kan. Kalau saya kan dari tadi saya no komen. Saya bahkan hanya mendengar aja, tidak menyimpulkan apa-apa saya gitu loh. Karena memang saya nggak tahu juga masalah itu gitu loh. Nah, kalau misalkan ada yang merasa ini nggak benar nih kayak gini, silakan naik gitu loh. Nggak masalah. Sebenarnya konsepnya itu gini, Papa Reski. Konsep dari kasusnya Logika nih, teman-teman dari umat muslim itu mereka ingin Logika ini dijadikan hukuman, mendapatkan hukuman sesuai dengan ajaran dari Islam. jangan Itu ya, itu yang dari terjadi. teman-teman umat muslim, Bang Iya Rex, bentar, Bang karena Rexi. gini Soalnya Bang itu Paragat. stigmanya Karena yang sudah langsung ke semua golongan, karena abang langsung iya dari sebagian lah, saya sebut dari sebagian nih, dari sebagian teman-teman umat muslim ya, mereka ingin Tuan Logika ini mendapatkan hukuman ataupun ganjaran yang sesuai dengan ajaran mereka, yaitu syariat atau hukum dari agama mereka. Dan yang terjadi, fakta yang diterima sama Logika di sini itu nggak terjadi. Itu yang membuat mereka benar-benar, kenapa sih oten-oten ini Bibelnya diinjak, malah didorong-dorong, malah dikasih materi masal, malah dirangkul, karena itu ajaran kasih seperti yang dijelaskan Logika tadi. Jadi itu fakta real terjadi, bukan cuma di media, itu terjadi juga di realita yang diterima Logika. Makanya dia memberikan beberapa ayat tadi dari Injil ya, itu benar-benar terjadi, dan kita nggak bisa harus menfitnah Logika terjadi. terus, menginjak Logika, nggak bisa lagi, nggak kita balas seperti itu. Gitu loh konsepnya. Jadi Bang teman-teman. Reksi ya, kan kebanyakan kan orang itu selalu mengolok-olok, katanya ajaran tampar pipi kiri beri pipi kanan. Maksud mereka tuh sih bisa tampar kau. Enggak begitu. Jadi memang ada kalanya ayat-ayat itu memang kita butuh pemahaman di dalam ayat tersebut. Begitu juga di Islam ada kok. Di dalam Al-Qur'an itu ayat-ayat yang memang ditafsirkan oleh para ulama. Gitu, nggak boleh kita menafsirkan seenak kita. Termasuk ayat-ayat di Al-Bibel kita juga harus hargai. Ya, Ada kita loh tahu- pemaknaan di dalam setiap ayat tersebut. Saya ketemu Bang Logika. Tapi kenapa Reda minta maaf? Kenapa masih tetap dilaporkan? Kalian sadar nggak sih pernyataan dari Bang Dosmo itu? Itu beberapa hari sebelum dilaporkan, itu sudah diperingatkan dari beberapa DM ataupun chat langsung ya, itu sudah diperingatkan. Tapi diulang lagi dengan kelakuan yang sama, diulang lagi berulang-ulang hingga 1 minggu. Itulah makanya terjadi pelaporan. Kalian harus memahami maknanya. Di sini Tuan Logika kan minta maaf, dan benar-benar minta maaf, dia nggak mengulangi kesalahan itu, dan dia mengaku itu kesalahan, tapi dia juga nggak mengulang. Kalau si Ray itu beda konsepnya, makanya terjadi pelaporan. Berarti dia orangnya bebal dan merasa benar seperti itu. Dan di sini tuh Logika beda, dia nggak merasa benar melakukan hal itu. Bedakan konsepnya.
Bang Reksi, boleh nanya Bang? Ada Boleh, satu boleh. tokoh, satu oknum di dalam TikTok ini yang telah melakukan pengolok-olokan terhadap ayat Matius 11 ayat 28. Diolok-olok ayat tersebut, terus diinjak-injak, diludahi dan dibakar Bang. Dan mereka merasa benar dengan perilaku mereka itu sehingga mereka enggan untuk meminta maaf. Itu bagaimana tanggapan Abang tentang hal seperti itu? Kenapa mereka sibuk dengan seorang yang menginjak Bible tapi udah minta maaf, tetapi mereka lupa ada oknum, ya, satu tokoh yang sangat diagungkan di TikTok ini melakukan hal itu Bang. Mungkin Abang udah lihat videonya. Ya, ayat tersebut adalah Matius 11 ayat 28 yang tertulis di atas baju, tetapi bukan bajunya yang dipermasalahkan tapi ayatnya Bang. Dibaca, diolok-olok, bahkan disebutkan, oh ini maksudnya pantai pijat, oh ini maksudnya kuli bangunan. Setelah itu Bang, injak-injak, diinjak-injak, diludahin dan dibakar. Itu bagaimana tanggapan Abang tentang itu Bang? Silakan Bang. Ini buat siapa ini? Bang Reksi atau Reski? Bang Reksi dulu boleh atau siapapun di sini gitu. Karena ada orang melakukan itu dan dia merasa benar Bang, soalnya itu yang jadi masalah. Bahkan nggak mau minta maaf gitu. Bang Reksi dulu nggak apa-apa. Ya, ini sebentar sebelum ke Reksi ya. Saya masih membuka ya. Silakan kalau misalkan ada yang tidak sependapat dan juga apa namanya ingin membantah yang disampaikan oleh logika, saya mempersilahkan, pintu terbuka lebar. Nah, saya bisa turunkan nanti Bang Tony atau Bang Kesatria RX untuk masuk. Boleh langsung dua kursi saya turunkan. Silahkan kalau ada yang mau ini. Saya sedikit pun tidak menyimpulkan ya, hanya mendengarkan saja gitu loh. Buat di bawah juga ada ini kok. More apa namanya datang lagi, apakah nggak baik-baik saja? Saya datang ke Hago apa namanya dari aplikasi Hago ya. Saya lama setahun lebih di Hago, ke TikTok baru sekarang lagi. Saya mau nge-live-in game tadinya sama nyanyi, dan kebetulan saya mau diskusi nih dengan kawan-kawan saya gitu kan terkait soal estetenias. Nah, tiba-tiba ada hal seperti ini gitu kan menjelang pagi tadi gitu loh. Itu dan saya orang yang apa ya? Room saya terbuka lebar untuk siapapun gitu loh. Ketika dia mau naik menyampaikan sesuatu, oh saya nggak suka, saya mempersilahkan, tidak akan saya mute, tidak akan saya turunkan. Silakan, terbuka lebar untuk siapapun. Silakan. Nah, ini ada yang mau naik lagi, bentar. Bang Kesatria ini udah naik kan, mau nanya apa Bang Kesatria? Ini mumpung ada Bang Logika nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini semua antar muslim semua di atas ya. Kecuali Bang PP juga dia. Sorry ya. Tadi apa sinyalnya jelek. Yang dimasukkan Bang Logika tadi sebagai guru, sebagai contoh untuk dia membuat kegaduhan itu siapa rupanya Bang? Oh, mohon Siapa maaf Bang ya, panduannya, kalau Bang? Kok untuk bisa nama mengatakan itu, gitu, Bang? iya, yang jelas dia adalah guruku, inisialnya N gitu. Tapi kalau Memang- untuk menyebutkan langsung, mohon maaf Bang, saya masih punya adab lah untuk tidak mengatakan secara langsung siapa guru saya, gitu. Enggak, memang ada gitu, memang ada buktinya, memang dia nyuruh gitu buat abang melakukan kayak gitu. Assalamualaikum. Tidak katakan nyuruh, yang saya katakan saya punya guru dan Waalaikumsalam. begitulah ajarannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Enggak, ajaran guru gini saya, loh, menghujat, yang saya menghina, lihat- menista Enggak, dan enggak. lain-lain begitu. Gini loh. Yang saya lihat Bang Logika ini enggak langsung meminta menjadi guru. Karena Bang Logika ini dari tadi aku ngelihatnya, Bang Logika itu hanya mencontoh, hanya melihat. Seperti halnya ke Bang Moreh tadi. Hanya melihat. Kan gitu. Kepingin jadi muridnya, kepingin jadi murid si ini, kepingin jadi murid si itu, kan gitu Bang Logika. Betul kan? Nah, sekarang ketika Bang Logika Kok Anda melakukan tahu, sok kesalahan, tahu? Coba, Anda Iya, kok sok tahu dengar gitu? dulu. Apa Anda tahu siapa guru saya? ya makanya itu kita perjelaskan siapa Enggak, saya guru nanya, abang. apakah Anda Kok tahu siapa guru saya? Kok bisa guru abang? Kok bisa guru logika mengatakan demikian gitu? Injaklah Bible orang gitu.
atau apa sebagaimana semestinya gitu. Kok bisa gitu? Kita Boleh heran boleh aja. berbicara sedikit Bang Res, izin Bang Kesatria, Bang Tuhan. Soalnya Silakan. jangan dikooptasi Bang Kesatria, seolah-olah Selamat pagi. ya selamat Pagi, Bang Bang. Melbok. Seolah-olah narasi Bang Kayaknya mau turun yang logika nih ada saya nih. Enggak, bukan gitu bang. Kita lagi lihat polemiknya di mana, dan polemiknya ternyata di situ. Di situ awal mulanya logika ini menjadi seperti ini gitu loh. Jadi kita tuh harus lihat akarnya. Kalau akarnya nggak dituntaskan, nggak dicabut, itu bakalan tumbuh terus. Gitu loh Bang Paragat. Jadi Iya, kalau makanya misalnya aku kita bilang nggak tadi, tahu siapa yang menyuruh dia, dengar loh. Nah, Kalau kita makanya nggak tahu siapa yang menyuruh dia dan dia begini, nggak Bang mau Kesatria. buka suaranya, Begini Bang ya kita Kesatria. bakalan gini terus, nggak ada ujungnya. Iya begini Bang Kesatria, makanya aku Siapa? bilang Gini aja, saya akan buka kalimat dia- semua itu apabila sudah di pengadilan. Saya kan udah masuk laporan atas nama Tuan Logika, ada 3 di Polda Sumut. Saya udah lihat laporan atas nama saya di situ. Saya langsung ke Polda Sumut kemarin ya. Nah, di Polda Riau ada satu laporan atas nama Tuan Logika juga. Nah, di saat memang di situ kan kalau udah menuduh, udah melaporkan saya atas penginjakan Bible, dan di situ ada yang kekeliruan teman-teman ya. Mereka mengatasnamakan di situ mewakili seluruh umat Kristen. Tuh, jadi di situ itu ada juga masalah ya. Hati-hati dengan laporan kalian, itu udah kita simpan buktinya. Di situ mereka mengatasnamakan mewakili seluruh umat Kristen gitu untuk melaporkan saya. Nah, nanti ada pertanyaan, seluruh umat Kristen yang mana? Hati-hati. Gitu. Nah, di situ nanti baru kita bukaan siapa guru saya, siapa ini saya, nanti di situ dibahas. Kalau Anda nggak punya kapasitas, izin loh Iya. Bang Logika, izin loh. Iya, kita oke gini loh. Abang ada nggak datang langsung ke orang tersebut mengatakan, tolong angkat aku jadi muridmu, Nah, itu atau bukan apa segala urusan macamnya? Anda. Gini loh, ya saya Enggak, katakan saya enggak, punya kita- guru, kita siapa nggak perlu tahu Anda? namanya. Yang jelas kita saya nggak punya perlu tahu guru. namanya. Gini Oh, loh. mohon maaf. Ya, Kalau misalnya- saya itu bukan. kalau misalnya Gini, abang Anda bertanya, hanya saya punya hanya hak untuk tidak menggurui- menjawab. Betul nggak, Bang Reski More? Gitu. Betul. Sebagai host ya, Boleh, dia boleh. bertanya, saya punya hak Boleh, untuk abang- tidak abang nggak jawab, tidak boleh. menjawab 100%. Sudah jelaskan saya punya guru dan inisialnya N. Udah, hanya sampai di situ. Kalau Anda mau dalam, saya katakan, oh mohon maaf, tidak semua yang Anda harus tanya itu harus saya jawab, karena saya punya privasi juga, ya begitu. Enggak. Silakan pertanyaan yang Aku lain nggak deh. bilang nama. Aku nggak nanya namanya siapa. Aku nggak nanya orangnya siapa. Aku cuman mau tahu itu gini loh. Ketika abang mengatakan guru, apakah abang memang langsung datang ke dia terus abang mengangkat dia sebagai guru dan menjadikan muridnya, atau gimana? Itu- Atau cuma gara-gara lihat VT-VT-nya dan abang belajar dari VT-VT-nya terus Kamu abang dari menjadikan dia mana guru tahu? gitu Gini, loh. gini. Kamu seolah-olah menggiring opini guru saya itu main TikTok. Aku enggak tahu, aku Apakah Anda bertanya kenal? loh. Nah, coba saya bertanya, apakah Anda kenal dengan guru saya? Kenal atau tidak? Anda kenal dengan guru saya atau Justru tidak? itu. Karena di sini ada Pertanyaan penggiringan langsung. opini. Coba sebutkan Gimana siapa itu? guru saya. Mana tahu Anda punya feeling siapa guru saya. Silakan. Justru itu aku tanyakan ke Logika. Saya bertanya bagaimana seolah-olah bisa guruku Anda itu main menjadikan TikTok. dia guru? Iya kan? Apakah main Aku main tanyakan apa bagaimana ini kamu bisa PT-PT-nya menjadikan dan dia guru lain-lain. gitu loh. teman-teman supaya tidak terjadi debat kusir, makanya tadi saya coba kan gini. Kalau ranah lebih dalam lagi, dia sudah menjawab bahwasanya dia akan mempertanggungjawabkannya di ranah hukum. Yang kita buat room ini tadi untuk mengklarifikasi dasar dia apa, itu saja sebenarnya. Nggak usah Maksa-maksa aneh. nggak Nanti usah saya melebar satu kali bertanya kemana-mana lu nggak bisa gitu. jawab mau. Masa. Oke gini, boleh aku bertanya satu pertanyaan. Dasarnya Kalau kamu mau terbuka. jawab pertanyaanku, nanti aku akan jawab sejauh mana. Boleh? Boleh ya, biar adil ya. Boleh satu pertanyaan dan Padahal- kau harus jawab. Padahal aku Sesuai kemauan aku. Boleh? Sebentar bang Kesatria dan bang Logika, bang Melbok juga ya. Saya cuma pengen ngomong buat di bawah. Jangan minta saya nyuruhin Paragat admin saya soalnya. Kalau misalkan admin saya turun ya, repot saya sendirian gitu loh. Jangan ya. Memang Teman-teman, menstabilkan. saya hanya
mencoba jadi moderator. Oh iya, Gini sebentar. loh, gini Isip, loh. Ahli Paragat minta tolong ya Izin untuk dulu ya. di tap-tap Bang Izin Paragat dulu, dulu, boleh. Bang Izin dulu. Paragat. Izin. Izin dulu, biar nggak Nah, putus gini ini, Bang izin Paragat, dulu, biar saya nggak boleh putus usul ini, Bang. kan? Ya mereka bertanya Izin satu, dulu. aku bertanya satu, biar adil gitu. Jadi kalau mereka mencoba Izin mengiring dulu, nggak apa-apa, izin saya dulu. akan ini juga. Nah, jadi biar ada Izin keadilan dulu. juga kan gitu. Oke, begini. Tapi kalau mau sukarela bertanya, jangan ada paksaan. Saya mau silakan 1000 pertanyaan saya jawab. Tapi jangan ada paksaan untuk menjawab. Masalahnya- Tapi kalau Anda mau paksaan boleh, kita satu-satu. Anda bertanya satu, saya bertanya satu. Apapun itu akan saya jawab. Begitu. Nah, silakan Bang Paragat, dia dipilih aja Bang, suruh mereka pilih Bang. Mau bertanya 1000 pertanyaan tapi nggak ada paksaan, saya akan jawab semuanya sesukarela begini. saya, atau boleh kita satu-satu pertanyaan, aku satu kamu satu, dan boleh kita saling Terima memaksa. kasih. Silakan. Itu saran dari Tuan Logika ya, memberikan satu pertanyaan dari pihak dia dan satu pihak dari pihak Abang. Nah, bagaimana dengan orang Abang? Apa persyaratannya nih? Nggak usah pakai syarat, Bang. Nggak usah. Enggak, Gini loh, soalnya Bang. ini kan kita biar kooperatif ya, istilahnya ada tuntutan dari orang Abang, ada juga tuntutan dari dia gitu loh, supaya kita sama-sama enak nih. Nanti ada pula narasi yang dilontarkan, wah, room ini berpihak kepada Tuan Logika, padahal Tuan Logika baru datang hari ini di sini. Kita nggak tahu. Bahkan Ya, saya nggak usah pun pakai syarat, Bang. Satu-satu aja. Oke, berarti sepakat ya bergantian Saya ya. cuma mau bilang aja deh kepada Tuan Logika, itu kan kesalahan Anda menginjak Bible, tapi tolong jangan bernarasi untuk menutupi Jadi yang mau kesalahan bertanya yang mana dulu nih? Si Kesatria, Saim atau Main Bang? Bang Paragat Said ini mau satu-satu. ngomong nih. Mau bicara. Iya satu-satu, karena tadi Kesatria saya mau bertanya sama dia soalnya. Sebentar. Gitu. Enggak, ini Oke, karena saya sekarang mau Saim turun, ya. Bang. Nanti saya Saya tanya mau lagi turun. satu-satu. Oke, silakan. Enggak, Bang Logika, saya mau turun karena kan ini faktanya. Aduh, lempar tai langsung kabur. Jangan gitulah. Nggak bagus kayak gitu. Lu Halo. lempar kotoran lu kabur, nggak Sebentar. boleh gitu, tanggung jawab. Kalau jangan Apakah cuma suara setelah saya bertanya lu kabur. didengar? Begini Bang Syahid, kalau berbicara tentang Tuan Logika, bahkan sedari awal dia tidak ada menyebutkan nama orang ya. Iya, saya paham. Cuman maksud saya begini, Bang Papagan, karena fakta di lapangan itu banyak yang merasa logika ini apa itu Bagaimana? bernarasi membenarkan tindakannya itu dengan berlindung bahwa dia Premisnya menyalahkan seperti ini gurunya tadi gitu narasi loh. dia. Narasi dia seperti ini. Saya catat ini ada buku. Bahkan saya catat ya. Dia mengucapkan seperti ini tadi, Bang. Dulu saya itu penghujat karena punya guru penghujat. Nah, dia tidak ada menyebutkan nama orang di situ. Dia menerangkan dirinya penghujat itu karena apa? Ya karena dulu penghujat. Kenapa dia dimaafkan? Karena dia sudah berubah. Itu loh premisnya yang disampaikannya. Jadi makanya tadi Bang Kesatria Izin Bang Paragat. Boleh nggak izin sebentar? Boleh biar nggak? saya selesaikan dulu kepada Biar aku Bang nggak Ria. hilang. Ya, biar Kita dijelasin bergantian. Saya takut dulu. hilang nanti, Paragat takut sebentar hilang ya, nanti. sebentar. Takut hilang nanti Tolong nih. di mute Gimana? ya. Sebentar. Biar kita bergantian Bang dulu Paragat Bang lanjutkan Kesatria. dulu. Makanya tadi saya bilang supaya tidak melebar kemana-mana gitu loh. Di sini kita bukan mau menjadi hakim hakim sosial atau hakim moral, seolah kita lebih baik dari dia. Di sini kita hanya mau minta klarifikasi sebenarnya apa yang mendasari dan bentuk pertanggungjawaban Anda apa nanti ke depannya. Kan itu yang mau kita cari tahu. Itu yang Betul, mau betul. kita minta validasi Betul, Bang dari Paragat. dia. Betul. Saya setuju. Justru disinilah letak statementnya tadi. Dia ada ada guru yang menyuruh dia itu loh, yang jadi contoh dia ini loh. Ini yang aku pertanyakan tadi, Bang Paragat. begini, makanya begini Bang. Bukan makanya- namanya, Iya. tapi bagaimana cara dia menjadikan sesosok orang ini menjadi guru itu bagaimana? Itu loh yang aku pertanyakan. Oh, Bagaimana? makanya kalau
gitu loh. Kalau itu nanti sudah di ranah hukum nanti itu Bang masuknya nanti pembahasannya lebih dalam lagi. Enggak. Soalnya kita gini loh Bang tidak Paragat. memiliki. Gini loh Bang Paragat. Kita tahu guru itu sudah sebagai contoh teladan gitu ya. Kita tahu. Ya. Dan di ranah logika sekarang ini itu dinisbahkan kepada muslim gitu loh. Dan kita kalau dinisbahkan sebagai muslim itu tuh kena semua. Siapapun yang dicontohkan nanti bisa kena semua gitu loh. Karena dia mengatakan guru, makanya saya bertanya, cara dia berguru itu seperti apa? Gitu loh. Misalnya gini, aku mau berguru sama Bang Rizky, aku datang ke Bang Rizky, aku ngobrol sama Bang Rizky, jadikan aku muridmu, terus Bang Rizky bilang, boleh, oke, ini yang aku ajarkan. Itu baru boleh bisa dikatakan murid. Tapi kalau misal dia cuma lihat viti-viti, walaupun viti-viti Bang Rizky itu penuh ilmu pengetahuan, tapi dia cuma berguru otodidak, itu nggak bisa. Kita nggak ada ilmunya di situ. Begini bang. Nah itulah nanti yang harus dipertanggungjawabkannya di pengadilan, bukan di kita. Kalau kita berbicara tentang hukum tadi, kan teman-teman banyak nih yang menuntut. Oke, kalau dimaafkan, tapi harus disanksi secara hukum, harus ditindak secara hukum. Jadi kalau di sini dia ungkap itu, emang kita hukum? Atau kita mau pakai hukum rimba di sini? Nanti kita nggak berhak. Loh Bang Paragat. Bang Paragat mau di tengah kan? Iya, kita nggak minta. Kita gini loh Bang. Kalau justru menilai karena kita mau di sesuatu tengah, makanya abang jangan menggiring dia untuk mengucapkan siapa namanya. Yang penting kita tahu seperti ini loh bang. Yang penting enggak Adil. Inilah cara berpikiran saya. Enggak. Aku nggak bilang ucapkan namanya enggak. Iya. Begini bang, makanya aku bilang tadi yang penting kita tahu dia menyebutkan ada seorang guru. Nah, bentuk pertanggungjawaban dia nanti siapa ini guru ini yang kamu klaim ini? Itu nanti di depan hukum yang perlu dipertanyakan. Aku ini sekali lagi ya. Aku katakan sekali lagi nih ya, ini dengan tegas ya. Aku nggak mempertanyakan siapa dia, mana orangnya, dan di mana tempatnya. Aku nggak bertanya. Yang aku pertanyakan adalah cara dia menjadikan dirinya sebagai murid dan memposisikan orang tersebut sebagai guru itu seperti apa? Oke, dapat. Gini, izin kan? Saya ngomong. Ya, gini Bang Logika. Yang ditanya Bang Satria, guru yang abang tadi sebut Bang Logika adalah gurunya Bang Logika itu mengangkat murid Bang Logika itu itu di mana? Paham aku Bang. Tapi kan apakah ada yang paham tadi saya katakan? Di sini saya kan mengajukan dua ini syarat Bang. Yang pertama, siapapun ingin bertanya mau 1000 pertanyaan saya siap jawab. Tapi jangan ada tuntutan harus saya jawab. Intinya saya juga punya privasi di mana yang harus saya boleh sampaikan, di mana tidak. Nah, tapi kalau mau juga saya dipaksa menjawab, maka siap nggak dengan satu pertanyaan saya balas dengan pertanyaan juga nanti. Itu saya minta begitu. Nah, kalau dia memilih tunggu. Nah, tunggu. Tapi kalau Anda memilih yang pertama, maka gini, saya tidak punya hak untuk menjawab. Dan kalau saya tidak menjawab, Anda mau apa? Coba, ini konsekuensinya dulu. Kalau saya tidak mau menjawab apa, gitu. Dan saya tidak mau menjawab. Itu jawaban saya Pak Paragat. Ya, saya tidak mau menjawab. Iya, karena saya menganggap ini adalah bagian daripada privasi saya. Begitu, Bang Paragat. Tolong dijelaskan. Gitu, Bang Rizky ya. Jadi nggak ada hak dong untuk maksa. Dia bukan jaksa, kita bukan lagi di pengadilan. Kenapa harus maksa? Kalau Bang Rizky dan Bang Paragat terima nggak kalau saya tidak mau menjawab, Bang? Ya itu urusan kalian kan. Iya, urusan betul ya sama gitu. Bang Satria. Terus kenapa dia melanggar hak saya? Itu hak saya. Saya tidak mau menjawab atau mau menjawab itu hak saya. Jangan ada paksaan dong begitu. Mohon paham ya ke Satria ya. Silakan Bang Paragat, dan jawaban saya tidak mau menjawab. Tuh. Dan kalau dia masih maksa terus, kalau saya nggak mau jawab, lu mau apa? Itu pertanyaan berikutnya. Silakan. Kan itu yang mau kita hindari Bang Kesatria, hal-hal yang seperti ini. Makanya kita bedakan dulu. Kita harus terima dulu. Iya, paham. Udah. Gini Bang. Nanti teman-teman menganggapnya aku berpihak sama dia. Ada tendensial di sini Bang. Ada ketidakjujuran berarti dalam menarasikan apa yang dilakukan sama bantuan logika ini. Itu hak Anda. Bentar dulu. Kalau Anda mengatakan saya jawaban abang lagi Bang Logika. Bang Logika, aku nggak butuh jawaban Anda lagi. Aku cuma menarasi kalau misalnya nggak terima ya udah. Enggak. Kita ini sedang ingin. Itu bentuk framingnya.
kita ini sedang ingin meredakan kasus-kasus gini loh. Biar nggak ada lagi loh, biar tenggelam aja kasus Itu ini. keinginan gitu loh. Kalau memang mau. Anda, itu keinginan Kan Anda. gitu. Dari orang Kristen sendiri Bukan nggak ada keinginanku yang baik kalau mempermasalahkan begitu. itu lagi. Dari Kristen tidak ada yang mempermasalahkan itu. Kalian aja yang mempermasalahkan injak itu. Kenapa kalian nggak mempermasalahkan contoh seperti Itu di udah injak bawah, Al-Quran? di Kenapa? bawah itu tappingannya itu semuanya tentang nginjak Bible logika. Di bawah itu. Oke Bang Kesatria, coba kita dengar dulu Bang Mael. Tadi Bang Mael mau speak up. Tadi gimana Bang Mael? Mohon maaf. Kristennya yang mana? Siapa Kristennya? Pak, yang di bawah yang merasa Kristen mana aja? Angkat tangan dulu dong. Yang merasa Kristen. Ingat ya, kalau yang ngaku Kristen nanti naik ke atas boleh ya. Kan PBB, Yang ngaku Kristen Ini, naikkan ke ini atas, siapa Bang. nih yang aku Kristen nih? Yang Kristen. Soalnya di bawah ada beberapa Iya. nih yang naik nih, yang minta naik. Saya pengen naikin yang Kristen. Kristen Aku yang nggak Kristen naik bilang ya. ya gini loh, aku nggak bilang bahwasanya Oh orang dulu, Kristen kita yang gini menaikkan ya. Aku Kristen nggak dulu bilang karena ya. ada pertanyaan Kristen yang mana? Aku nggak Silakan bilang. yang merasa Kristen naik. Aku nggak bilang ya, jangan nanti nge-framing aku ngomong kayak gitu. Aku nggak ngomong. Aku Ya, nggak ngomong bahwasanya ada orang Kristen yang ingin melaporkan bang ini. Aku nggak ngomong Iya masalah bukan abang yang bertanya, itu tadi Bang Kristen Mael yang jutaan, bertanya. woi Kristen jutaan di sini. Iya. Iya makanya kita Kalau kooperatif. memang ada jutaan, kenapa tidak ada satu Kristen pun yang melaporkan saya? Kenapa? Kenapa justru Anda yang melaporkan? Berarti Anda yang bermasalah. Kalau dari Kristen ada yang bermasalah, Kristen melaporkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya. Oke, teman-teman, itu tadi ya pertanyaannya dari Bang Mailbox, Kristennya itu siapa? Dia Bang Mailbox nanya Kristennya siapa. Nah ini ngomong-ngomong, abang yang baru naik ini dari mana kira-kira? Apakah dari pihak Kristen? Soalnya kita Muslim itu Bang Cinta Solawat itu saya kenal itu, kawan saya. Maaf Bang Da. Oke, itu tadi ada pertanyaan nih dari, maaf ya Bang ya. Ada pertanyaan dari Bang Mailbox. Kira-kira di bawah siapa nih Kristen yang Ahi, sebentar. Ahi Albi, saya turunin dulu bentar ya. Ini ada yang Kristen mau naik. Oke ya. Sebentar. Lanjut Gat, silakan Gat. teman-teman Kristen yang ada di bawah yang mungkin bisa mewakili pro atau kontra terhadap kasus ini atau mau memberikan tanggapan mungkin kali ya. Ada kan? Sebelum Kristen naik boleh saya Itu biasanya kalau bernarasi mati lampu sedikit, itu Bang, ya? jaringan agak hilang Izin, gitu. Bang. Halo Bang sorry nama abang ini nggak apa-apa sebutkan seperti itu. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizky, saya muridmu. Waalaikumsalam. Tuh kan ngaku lagi. Ngaku lagi kan murid saya kan. Pusing saya ini. Salah-salah ngomong kena lagi Bang Rizky nanti. Malah Bang Rizky cuma duduk aja diam aja lagi gara-gara. Ini tapi jujur loh ya. Saya juga minta, logikanya minta Enggak loh. dijadikan murid sama Bang Rizky. Iya, masalahnya murid saya itu cuma ada 4 orang gitu loh. Sebagian ada juga di Yayasan API gitu loh. Begitu juga ada juga Sueb, itu memang iya pernah belajar sama saya. Nah kalau yang lain-lain saya bingung ini murid saya yang mana ini. Nah itu dia Bang Rizky. Itu yang kutanyakan Baik, sebenarnya. Mas Rizky, saya Al Ayubi. Oh, Bang Al Saya Ayubi. banyak belajar dari Mas Iya, iya, Rizky, makanya saya anggap beliau ini guru saya. Gitu. Clear ya? Bisa Iya, bisa. Baik. Belum tahu saya Bang Al Ayubi di YPM Saya yayasan loh saya. Bang Rizky udah anggap dia murid belum Bang Rizky? Ya Boleh Bang Al saya Ayubi. izin ngomong? Dikit aja sebelum ke Bang Al Ayubi. Bang Al Ayubi ini orang YPM. Dulu saya di YPM tuh bikin kelas sama Bu Etika. Ya salah satunya ya Bang Al Ayubi karena sebagai jemaah YPM. Jadi bisa lah kalau dibilang murid. Tadi
tadi ada 4 loh bang, muridnya bang Reski. Oke, saya klarifikasi. Murid saya 4 itu yang khususiyah sifatnya. Yang saya ajarin metode kritik teks, yang saya ajarin bagaimana cara mengolah manuskrip. Nah, kalau sifatnya kayak belajar bahasa ini, membaca Ibrani, itu ada banyak di YPM. Tapi Gini kalau bang, ya berarti murid yang abang yang ibaratnya yang real itu yang diakui kan 4. Berarti 4 kalau yang yang khusus lebihnya ya. ini sebenarnya seolah-olah tidak murid di diakui tapi yayasan, masih diakui. ya murid di yayasan lah intinya Iya, iya. gitu loh, murid di yayasan. Ya, atau murid goib gitu lah bang ya. Ya lanjut. Nah, kembali aja ke permasalahan. Teman-teman Kristen yang ada di bawah silakan naik ya. Bagaimana dengan sikap Anda sendiri bahwasanya ada di sini salah satu oknum yang memijak isi daripada daripada kitab suci Anda. Silakan naik. Bagaimana respon kalian? Ya, di Silakan. sini ada 2 nanti yang kita ini kan, karena di Islam juga ada 3 bang yang melakukan itu. Yang pertama almarhum Ustadz Agustan, yang kedua Tuan Logika, dan yang ketiga ada oknum di TikTok ini yang telah menginjak ayat kitab suci Kristen yaitu Matius 11 ayat 28. Nah, 3 ini nanti kita bahas gitu. Silakan. Yang dia bilang lakukan dulu ini maksudnya. Boleh nggak saya izin ngomong, More? Ini saya tegaskan dulu ya. Di sini saya serahkan kepada sahabat saya Paragat, karena saya di room sebelah juga, di aplikasi sebelah itu yang biasanya ngadminkan, mengamankan diskusi itu kawan saya Paragat ini. Jadi di TikTok juga saya serahkan pada Paragat. Saya di sini hanya menyaksikan dan juga lagi sambil nyelesain jurnal saya sama materi buat kajian sama MUI tanggal 28 nanti. lanjut. Monggo. Siap. Akhi Paragat, boleh saya izin ngomong? Silahkan. Tapi gini bang Paragat, kok dari tadi aku belum ada bertanya loh sama Kesatria, sama si Melbok juga gitu. Oke, nanti Ini mungkin apakah ada nggak gini bang Paragat? Apakah di room ini ada keadilan? Boleh nanya bang Paragat? Saya belum mau ngomong loh. Enggak, saya nanya dulu gitu, karena bang Paragat udah diberikan wewenang sama host. Apakah di room ini ada keadilan? Kalau ada, tolong bang Paragat, dan saya percaya di sini ada keadilan. Nah, kalau ada nanti pertanyaan satu, boleh saya bertanya juga begitu bang. Itu aja sih. begini. Kita mencoba kooperatif lah, bergantian kan. Tadi ada pertanyaan dari Bang Kesatria, ada pertanyaan dari Bang Mailbox. Nah, kebetulan dibetulin pertanyaan dari Bang Mailbox ini tidak hanya tertuju kepada Bang Tuan Logika, tapi rekan atau teman-teman kita yang Nasrani atau Kristen yang ada di bawah, ada tidak yang mau naik ke atas speak up, berbicara tentang ini. Nah, sembari menunggu itu ada, kita beri waktu untuk Bang Logika satu pertanyaan. Ya, saya mau bertanya dulu bang, boleh? Oke, setelah Bang pernyataan dari Bang. Jangan dulu setelah bang, karena gimana pun Bang Al-Ayubi ya saya juga mau bertanya, belum bertanya dari tadi. Bang Al-Ayubi dulu bertanya. Boleh bang Paragat saya bertanya satu? Saya udah ditanya berapa loh dari tadi, biar adil lah gitu ya kan? Begini Bang, maksud saya kan tadi pertanyaan itu kita sepakati. Oke, gini aja bang Paragat, saya di sini saya bersumpah tidak akan bertanya. Tapi saya apapun pertanyaan mereka, saya punya hak untuk menjawab atau tidak. Silakan. Saya tidak akan bertanya lagi. Ya lanjut. Siapapun mau bertanya silakan. Baik. Nah ini kan enak Nggak nih usah kan. panik, Bang Logika, nggak usah panik. Ini enak ini. Silakan Paragat. bertanya aja. Baik, ini enak nih. Jadi begini. Beberapa bulan yang lalu, Tuan Logika menginjak kitab sucinya umat Kristen. Betul? Betul ya? Nggak tahu. Iya, saya jawab iya. Ada VT-nya kok. Berarti Anda aja yang jawab cinta selawat. Iya, cinta selawat yang jawab. Videonya sudah banyak beredar. Teman-teman. Iya, cinta selawat aja yang jawab. Karena dia yang menjawabkan. Raja Ya, fitnah silakan. kau diam. Ditanya lagi terus. Jawab. Raja fitnah kau diam. Iya, aku nggak tahu. Silakan. Ditanya terus. Baik. Teman-teman, maaf ya, saya mute dulu. Kita di sini mau kooperatif. Kan kita sepakat tadi bergantian. Ingat, bergantian ya. Bang preman TikTok mau naik, dia bilang naikin kami Kristen, oi katanya tuh, ada yang Kristen kayaknya di bawah. Oke, lanjut aja bertanya terus ya.
Lanjut Bang. Aku udah janji nggak bertanya di sini. Beberapa minggu yang lalu saya menemukan video, sudah saya screenshot nama channelnya, videonya sudah saya download. Videonya logika ditayangkan di YouTube-nya orang Kristen, yang mana di video itu logika mengatakan menginjak kitab sucinya umat Kristen atas perintah Bang Zuma. Betul apa tidak? Nggak tahu, saya udah lupa. Oke, cukup. Benarkah logika ini pernah disuruh atau diperintahkan oleh Bang Zuma menginjak kitab sucinya umat Kristen? Benar apa tidak? Benar atau tidak itu menjadi privasi saya, dan saya tidak mau menjawab. Lanjut pertanyaan berikutnya. Apa kau di sini nggak jujur? Sebentar, Bang Erik, sebentar, Gas terus ya, baik. Pada saat Anda mengatakan Anda disuruh oleh Bang Zuma, Anda tidak mengatakan privasi, dan itu di publik, bisa ditonton banyak orang. Kenapa saat saya bertanya di sini Anda mengatakan privasi dan lain sebagainya? Kenapa? Panik. Nah, itu hak saya, hak jawab saya. Terserah saya mau jawab iya atau tidak. Lanjut. Oh begitu. Oke. Begini, Moreh, Mas Rizky, Kang Ayubi, kalau bisa, Kang Ayubi, nggak izin Kang. Kalau Akang ada nyimpan videonya, tampilkan aja Kang. Nggak usah. Tapi izin nih, kalau saya boleh ya ngusulkan. Tadi kan kawan-kawan kan pengen sama-sama saling mendengar dan menjawab nih. Usulan dari logika itu bagus tuh tadi itu. Satu kali pertanyaan dia juga. Itu udah bagus Bang tuh. Reski, saya udah terlanjur berjanji juga bersumpah kan. Ya Saya sudah, nggak mau gitu. bertanya lagi. Nah, silakan mereka bertanya. Karena dari tadi kan saya udah usulkan tuh nggak ada direspon. Ya, makanya udah aku aja yang milih. Berarti silakan bertanya 1000 pertanyaan, tapi satu hak saya adalah saya mau menjawab atau tidak itu hak saya, jangan dipaksa. Itu aja sih Bang Reski. Oke, kalau kayak gitu. Dan kalau Saya ada yang kembali keberatan, ya ada polsek di tempat ada Polda, ada ini juga ya. Silakan kalau memang menurut Anda saya ada fitnah dan ini gitu. Karena dari dulu kan itu narasi saya. Intinya begitu. Kalau Anda merasa saya fitnah dan lain-lain, jadi saya lebih suka kita buktikan di meja hijau. Ini bukan pengadilan di mana saya harus menjawab setiap pertanyaan Anda, ya. Karena ya saya punya senjata juga dong. Dan kalau memang Anda keberatan dengan narasi saya dan Anda anggap itu ada fitnah, bohong, maka silakan buat laporan. Nah, nanti saya dipanggil, diadili kita. Nah, di situ baru kau akan mendengar jawabanku dan bukti-bukti akan kutunjukkan. Gitu kan? Cara mainnya. Ya silakan nanya lagi Dinda. Nanya lagi Dinda. Izin melanjutkan More Rizky. Ini nggak jujur. Enggak begitu. Silakan Bang Ayubi. Orang Kristen ya, dia nggak jujur ya. Izin melanjutkan ya, tolong jangan dipotong. Habis ini insya Allah saya akan turun, More. Jadi begini, More. Salah satu ciri orang munafik yang fik dan clear munafik itu, salah satunya adalah kalau berbicara dia berdusta. Saya contohkan saja langsung, ya. Logika pernah mengatakan logika ini menginjak kitab sucinya umat Kristen atas perintah Bang Zuma atau disuruh oleh Bang Zuma. Setelah logika ini diminta di mana buktinya Bang Zuma yang menyuruh logika ini menginjak kitab sucinya umat Kristen, orang ini tidak bisa menampilkan buktinya. Artinya apa? Manusia yang satu ini adalah manusia munafik berdasarkan ciri-ciri yang tadi, More, gitu. Satu. Terus kemudian yang kedua, tanpa mengurangi rasa hormat, dan sangat saya hormati Moreh Rizky yang guru saya kok, yang paling pinter. Terima kasih Moreh, saya sudah berkomunikasi langsung dengan logika, ya. Dan ya seperti inilah mulut orang ini gitu, nggak bisa dipercaya. Munafik orang yang satu ini. Saya izin turun, Moreh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bang ya, saya tambahi dikit Bang. Iya. Jadi begini,
ya mereka kan selalu mengatakan dia nggak bisa buktikan dan bla bla bla. Bahkan sampai ada sayembara khusus buat saya yang dilemparkan oleh gurunda mereka, mengatakan kalau logika bisa membuktikan saya menyuruh dia menginjak kitab suci orang Kristen, saya akan berikan uang 100 juta beserta dengan 1 unit rumah mewah. Nah, saya tantang balik kemarin Bang, saya katakan seharusnya bukan saya membuktikan. Nah, sekarang gantian saya pula yang nantang. Kalau memang apa yang saya katakan itu adalah fitnah dan bohong, ya, tolong laporkan saya ke kantor polisi terdekat di tempat Anda atau dimanapun terserah. Nah, saya tantang tuh, kalau memang Anda benar, coba Anda berani nggak ngelaporkan saya yang udah fitnah, yang sudah bohong ini? Ya udah, Nah, sabar kalau kau. Anda berhasil, ya kalau Anda berani melaporkan Jadi tuh, diproses. saya akui Iya. Anda itu Kita adalah tidak orang yang boleh hebat. kami laporkan, kau tinggal menunggu hasilnya aja ya kawan. Tunggu, saya nggak nyuruh Anda melaporkan. Yang saya katakan cuma secara langsung berani nggak melaporkan. Iya, Zuma. Cuma secara langsung berani nggak ngelaporkan itu. Kalau cuma cucuru-cucuru, aduh, nggak dianggap lu. Ya, saya mau di dalam kasus yang satu ini, kecuali masalah injak Bible itu urusan kalian lah ya. Dalam pemidnahan ini kan fitnah saya kepada Juma, kata kalian. Saya lagi tunggu senang sama Juma kamu. sendiri yang melapor. Minta donasi sama orang-orang yang pro sama kau agar kau bisa cari uang, cari uang supaya bisa jual rumah lagi, betul nggak? Sudah terlalu jauh dari konteks pembahasan kita di awal ya. Di sini kita mau mengklarifikasi tentang kejadian itu tadi. Bang Paragat, dia fitnah dan dia pendusta. Oke, teman-teman Kristen, orang seperti ini janganlah dibela-bela, ya, jangan dibela-bela. Dia jelas-jelas menghujat mengenakan jubah Yesus, duduk dia di kursi, di bawah ada. Ya, tenang dulu Bang. Kalau berbicara tentang itu tadi kan sudah ada juga 4 pelaporan di 2 polda yang berbeda, di 2 polsek yang berbeda. Nah, kita tinggal menunggu nih secara hukumnya, penanganan kasusnya bagaimana. Jadi kalau kita mau berkoar-koar sekarang itu nggak ada gunanya. Kalau pelaporannya itu sudah masuk, bahkan dari teman-teman yang lain lah mungkin sudah ada kan itu tadi. Nah, teman-teman penasarannya itu tadi, alasan dia melakukan itu yang hanya itu yang bisa kita cari tahu di sini. Kalau untuk mengklarifikasi secara mendalam, kita tidak punya hak atau wewenang. Jatuh-jatuhnya nanti kita itu seakan-akan memaksa dia, seakan-akan kita itu menjadi hakim sosial di sini jadinya, padahal itu bukan ranah kita. Kan kita sudah sepakat ya, teman-teman sepakat kan, ini akan dibawakan ke ranah hukum kan gitu. Izin Bang, Dan sudah jelas izin Bang, itu, saya Paragat. belum bertanya Bang, izin Bang. Ya, saya mau bertanya ya, apakah logika sudah tahu bahwa Bang Zuma melaporkan Anda atau belum melaporkan Anda? Anda sudah tahu belum? Itu bukan urusan saya. Yang jelas kalau ada panggilan terhadap saya dari Polda manapun saya akan datang. Izin nih Bang, ini ada yang mau gantian nggak di sini? Soalnya ada saudara yang Kristen nih, kayaknya Mbak Ruth apa Abang Ruth nih. Nah, bagus tuh kalau bisa yang Kristen yang dinaikkan Bang dulu, 1 orang minimal. Silakan Bang. Oh, Bang Preman juga Kristen, ntar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Kesatria. Makasih Bang Kesatria udah naik. Sebentar saya naikkan dulu Mbak Ruth ini di sini nih. Ya, sama-sama, Mak. Sekalian aja mailbox ditanya ya sama yang Kristen, apakah mereka sudah maafkan, dan kalau memang ini apakah mereka ada tindakan mau Oke. melaporkan atau tidak gitu. Oke, begini Bang Salam host, makasih atas dinaikkannya aku ya. Ya, sama-sama Ibu Ruth. Silakan Ibu Ruth. Jadi kalau kami Rizky, Kristen itu satu lagi kalau ada bisa di- Pak Melnaf juga Kristen. di Bentar ya. Ntar dulu logika. Ya, sabar Bang Kami Logika. Kristen ini harus bisa memaafkan 7 kali 70 kali loh. Jadi kalau memang udah salah kemarin si logika menginjak Alkitab itu,
dengan hati dia udah berulang-ulang meminta maaf. Sangat salah kami Kristen kalau tidak memaafkan dia gitu loh. Karena ajaran Yesus Kristus bagi kami, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau kamu tidak mengampuni orang sampai matahari terbenam, nanti dosa logika jadi pindah ke kami. Kalau memang temannya Islam yang melaporkan, terserah mereka. Kalau aku sendiri ya Kristen, sudah berulang-ulang ku dengar. Dan baru kali ini aku mengatakan ke Tuhan logika, kami sendiri sudah mengampuni. Padahal baru kali ini ya logika. Dulu sewaktu si logika ini selalu pakai baju putih dan selendang merah. Buat terus lo yang jadi lawan dia. Ini ada dia di sini. Tapi karena dengan kerendahan hatinya dia udah memakan. Kenapa jadi agama yang lain yang sewot? Ada apa di sini? Jangan-jangan ada politik gitu loh. Jadi janganlah berpakai politik beragama itu, jangan dicampur ya teman-teman ya. Kita ini disuruh Tuhan Yesus saling mengasihi. Jadi kalau aku sebagai orang Kristen, jauh di luar hati saya sudah mengampun logika. Hiduplah dengan benar di toko. Bagaimanapun, sedangkan wanita yang datang ke sumur itu minta maaf, Tuhan Yesus mengatakan pulang dan jangan ulang lagi. Jadi kalau alasan orang melaporkan logika karena menginjak bukan kitanya, ada apa gitu loh, perlu dipertanyakan gitu. Itu mailbox ya. Tenang dulu Bang Logika. Satu orang Kristen banyak loh, jutaan Kristen. Tenang dulu Bang Mailbox, Bang Cinta Kasih. Begini. Sebelum kita berlanjut, saya mau bertanya nih kepada pihak yang kontra nih. Apa yang diharapkan teman-teman atau berapa banyak yang diinginkan teman-teman dari pihak Kristen sebenarnya? Karena kalau teman-teman meminta pihak Kristen tadi, pihak Kristen sudah ada nih satu, atau teman-teman punya nih batasan ada berapa untuk dirumini saja ya. Kalau berbicara tentang di ranah hukumnya nanti berbeda, karena di sini kita bukan mau bahas tentang kesananya, itu bukan kapasitas kita. Nah makanya sebelum ini caruk maruk, kita cari tahu dulu nih apa sebenarnya yang diinginkan dari teman-teman nih terkait case ini. Kalau teman-teman meminta kehadiran seorang Kristen sudah ada nih yang memaafkan. Nah, dari pihak yang Tuan Logika, apa yang mau disampaikan kepada teman-teman yang lain juga? Saya Kristen juga setuju Bang. Oke, ada satu lagi dari pihak Kristen. Silahkan. Dan bisa saya pastikan 80%, 90% pasti memaafkan. Iya, kami Kristen semua Kalau memaafkan. ada Kristen yang belum memaafkan berarti dia belum memahami Kristen. Intinya jangan diulangi. Ya itu bukan hak kita lah terkait orang yang memaafkan atau tidak itu, tapi dari abang sendiri sudah Karena memaafkan begini loh, seperti itu di ya. ajaran agama Kristen membenci saudara sama saja pembunuh NU di mata Tuhan. Jadi kami jangan membenci dia. Hukum tetap berjalan. Tenang Yang dulu Bang urusan Sonda. kalian itu hukum dunia, Logika tetap hukum kita dunia. proses. Ya, Santai aja. santai lah. Tapi kelihatan banget ajaran agama itu gimana nanti ajaran. Sudah terlalu melebar, nggak usah kita bahas tentang ajaran agama yang lain. Soalnya kita bukan mau berdebat di situ. Maaf saya mute. Kita cuma mau cari tahu apa yang diinginkan teman-teman dari pihak yang kontra dan apa tanggapan dari yang terlibat. Contohnya kayak Tuan Logika. Dan untuk dari pihak Kristen berapa sih sebenarnya yang mau diminta teman-teman dari yang kontra nih? Supaya kita tidak carut marut nih, supaya tidak berkepanjangan case ini kita bawakan di sini. Soalnya finalnya ini nanti kan pasti berbicara hukum. Kalau berbicara hukum, pelaporannya sudah masuk, gitu loh. Jadi bukan lagi di antara teman-teman Kristen atau teman-teman Islam yang ada di sini yang bertikai. Mari kita tunggu proses hukumnya berjalan. Nah, sembari menunggu proses hukumnya berjalan, apa yang diinginkan teman-teman sebenarnya supaya nggak carut marut? Saya setuju tuh. Silakan Dek Cinta Selawat, jangan ngamuk-ngamuk, nggak boleh. Pakai kasih sayang kita ya. Silakan. Bagaimana ceritanya saudara-saudara kita yang Kristen yang ada di Komal ini, yang dua ini tadi setuju untuk memaafkan Logika?
Bayangkan, itu kitab suci loh saudaraku. Itu adalah pedoman dan petunjuk bagi keimanan kalian. Dipijak-pijak oleh logika, kalian memaafkan. Ada apa dengan kalian? Politik apa yang hendak kalian ingin lakukan ke depan? Itu ajaran kasih, Pak. Ajaran kasih. Bagaimana? Diam dulu, Ajaran Akidah kalian kasih. dipijak-pijak, kalian diam aja. Akidah kalian dipijak-pijak, kalian diam aja. Sama waktu wanita bersundal itu mau dilemparin, Ini siapa kata yang Tuhan bicara Yesus, siapa yang tidak merasa berdosa Enggak, melemparkan. ibu, tolong diam dulu. Kita bukan ke situ. Begini, terkait maaf memaafkan itu pribadi lepas pribadi, abangku dan kakakku. Itu hakmu memaafkan dan hak orang lain juga untuk tidak memaafkan. Kita nggak boleh menstigma atau menjudge. Ketika kita tidak memaafkan, orang lain harus tidak memaafkan. Ketika kita memaafkan, orang lain harus memaafkan. Tidak seperti itu konsepnya, ya, supaya tidak berkepanjangan. Yang penting sudah kita dapatkan klarifikasi dari dianya seperti itu. Kalau berbicara penuntutan secara hukum tadi, Bang Cinta Kasih, supaya kita tidak balik-balik ke belakang, kan sudah tadi dikatakan pelaporan itu sudah masuk, abangku. Sekarang sabar sajalah, kita menunggu dari kepolisian bertindak. Jadi supaya kita tidak ada pertengkaran di sini, supaya tidak melebar antara umat A dan umat B gitu loh.